Kali ini gua akan menceritakan judulnya Ketukan Misterius dan Bisikan Malam Pertama di Rumah Baru. Cerita ini dikirimkan oleh sebut saja Mawar ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri. Lalu bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri R. Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini gue akan menceritakan judulnya Ketukan Misterius dan Bisikan Malam Pertama di Rumah Baru. Cerita ini dikirimkan oleh sebut saja Mawar ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri. Lalu bagaimana ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian ingin menjadi narasumber atau mempunyai cerita horor, bisa kirim ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di @rumahgudangmisteri.official. Tidak akan berlama lagi waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Hujan rintik-rintik menemani kami saat tiba di depan rumah baru kami. Rumah dengan desain minimalis modern itu tampak sepi dan asing. Jendela-jendela tinggi yang menghadap ke jalan seolah-olah menatap kami dengan pandangan kosong. Firasat buruk sudah menyelimuti sejak awal. Namun kami menepisnya. Kami hanya ingin awal yang baru, jauh dari kenangan buruk yang lalu. Hari-hari pertama kami habiskan dengan menatap perabotan. Semuanya berjalan lancar sampai malam pertama kami tidur di sana. Saat kami sedang istirahat, terdengar suara ketukan pelang dari dinding. Awalnya kami mengira itu hanya tetangga. Tetapi suara itu berhenti ketika kami mendengarkan dengan seksama dan hanya muncul kembali ketika kami beraktivitas. Beberapa malam berikutnya, suara-suara aneh mulai muncul. Bisikan-bisikan samar yang sulit dimengerti. Suara langkah kaki dari lantai 2 dan kadang-kadang tawa anak kecil yang melengking. Kami mencoba mencari sumbernya, memeriksa setiap sudut rumah, tetapi tidak menemukan apa-apa. Suatu malam, saya terbangun karena merasa ada yang menatap. Saya membuka mata dan melihat siluet hitam berdiri di ujung tempat tidur, menghadap ke saya. Saya berteriak dan siluet itu menghilang, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Sejak saat itu, kami tidak berani lagi tidur di rumah itu. Kami hanya memutuskan untuk pindah dan meninggalkan rumah baru yang seharusnya menjadi impian bagi kami. Tetapi malah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Satu-satunya hal yang kami bawa adalah rasa penasaran. Kami mencari tahu tentang rumah itu dan menemukan kisah kelam di baliknya. Rupanya rumah itu dibangun di atas bekas lokasi pembantaian sebuah keluarga. 2 anak kecil dan kedua orang tua mereka dibunuh dengan keji. Roh mereka, terutama roh 2 anak kecil itu, diyakini masih menghuni rumah itu. Suara-suara yang kami dengar, ketukan pintu, dinding, dan bisikan-bisikan serta tawa anak kecil itu ternyata adalah manifestasi dari kehadiran mereka. Bahkan siluet hitam yang saya lihat adalah penampakan ayah dari keluarga malang itu. Mereka terperangkap di rumah itu, tidak bisa pergi.
dan hantu mereka akan terus mengganggu siapapun yang berani tinggal di sana. Kami tidak pernah kembali ke rumah itu. Kami mendengar bahwa rumah itu telah dijual lagi. Dan lagi-lagi tidak ada yang bisa tinggal di sana lebih lama. Bahkan hanya beberapa hari saja. Setiap kali ada penghuni baru, mereka akan pergi dengan membawa kisah seram yang sama. Rumah itu kini menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Dan kami bersyukur bisa selamat dari kengerian yang hampir merenggut nyawa kami. Meskipun demikian, bayangan kengerian di rumah itu masih sering menghantui kami dalam mimpi, sebuah pengingat bahwa tidak semua tempat bisa menjadi awal yang baru. Oke teman-teman, itu cerita yang dikirimkan oleh tadi siapa namanya? Mawar ya kalau nggak salah. Teror, ketukan pintu misterius, dan bisikan di malam pertama. Kalian boleh percaya atau tidak, itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.